Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Jangan Kamu Khawatir. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 31 dan ayatnya yang ke-32 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ateis adalah orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Sedangkan ateis praktis adalah orang yang sekalipun percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi hidup seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Salah satu ciri orang ateis praktis adalah orang yang sering kali hidup dengan kekhawatiran yang terus-menerus. Khawatir akan masa depan, khawatir akan kesehatannya, keluarganya, usaha pekerjaannya, dan lain sebagainya. Mungkin dia adalah orang percaya yang rajin ke gereja, beribadah, tetapi dia khawatir dengan hal-hal yang bahkan belum tentu atau mungkin tidak akan pernah terjadi. Ateis praktis dapat diumpamakan seperti orang yang membuka payung sebelum hujan turun. Orang yang membuka payung sebelum hujan adalah orang yang khawatir akan adanya hujan, tetapi hujan belum turun. Lalu apa fungsinya bila payung tersebut dibuka sebelum hujan? Seharusnya cukup dengan menyediakan payung saja, tidak perlu dibuka, seperti peribahasa yang mengatakan sedia payung sebelum hujan. Dapat kita artikan, kekhawatiran ada dua macam. Yang pertama, ada kekhawatiran yang sifatnya positif, yaitu seorang yang sedia payung sebelum hujan. Kedua, ada kekhawatiran yang sifatnya negatif, yaitu seperti orang yang membuka payung sebelum hujan. Jadi persamaan antara orang yang membuka payung sebelum hujan dengan ateis praktis adalah mereka sama-sama khawatir akan suatu hal yang belum terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kali ada seorang pria yang dapat dikatakan tukang khawatir dan sering menderita periode panjang depresi dalam hidupnya. Hari-hari hidupnya seringkali dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, kecemasan yang mendalam tentang berbagai macam hal yang ada dalam hidupnya. Suatu kali ketika dia bangun pagi, dia menemukan istrinya berjalan keliling rumah mengenakan pakaian berkabung berwarna hitam. Tirai dipasang dan lilin dinyalakan, seolah-olah keluarga itu sedang berkabung. Karena gelisah melihat hal itu, maka suaminya bertanya kepadanya, siapa yang meninggal? Istrinya berbalik kepadanya dan berkata, Tuhan yang meninggal. Suaminya berkata lagi, jangan bercanda, Tuhan tidak meninggal. Istrinya kemudian menjawab perkataannya, lalu mengapa kamu selalu hidup dalam kekhawatiran sejak dari beberapa waktu yang lalu? Rupa-rupanya hal ini dilakukan oleh istrinya untuk mengingatkan kepada suaminya agar suaminya tidak hidup dengan kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu artinya meragukan akan kuasa Tuhan, meragukan akan keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dari zaman Yesus sampai sekarang, kekhawatiran selalu menjadi masalah. Buktinya salah satu khotbah di bukit adalah tentang hal kekhawatiran. Kita seharusnya belajar dari khotbah Yesus tentang hal kekhawatiran. Memang hidup dan tubuh tidak akan bertahan tanpa makanan dan pakaian. Tetapi Yesus berkata bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Kita bisa hidup dan diberikan tubuh merupakan salah satu anugerah yang besar dari Tuhan. Jadi apabila Tuhan sudah memberikan suatu hal yang besar kepada kita, yaitu hidup dan tubuh, maka Tuhan juga pasti akan memberikan hal yang kecil, yaitu mencukupi seluruh kebutuhan hidup kita, baik sandang, pangan maupun papan, sehingga masa depan kita terjamin di dalam tangannya.
Oleh sebab itu, yang seharusnya kita lakukan adalah kerjakan bagian kita, bekerja dengan yang terbaik, hidup dengan yang terbaik, sehingga Tuhan dapat memberkati kita semuanya. Malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin kita sering kali khawatir akan masa depan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita, karir kita, dan lain sebagainya. Mari malam hari ini serahkan kekhawatiran kita kepada tangan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kita. Jangan lagi kita hidup dengan kekhawatiran, tapi hiduplah dengan keyakinan, dengan kepercayaan bahwa Dia Tuhan yang memegang kehidupan kita, Dia Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga dengan demikian kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, tapi hidup dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sebab kalau kita hidup dalam kekhawatiran, itu akan membuat damai sejahtera menjadi hilang, sukacita pun menjadi sirna. Tetapi dengan hidup percaya kepada Tuhan, akan pemeliharaan Tuhan, disitulah membuat kita memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur lagi kepadamu malam hari ini buat kasih dan anugerah-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami belajar dalam hidup ini untuk kami tidak khawatir lagi, tapi kami belajar menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan hati dan kehidupan kami. Malam hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Walaupun kami akan tidur istirahat, biar kami tetap berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi dan memberkati kami semuanya. Haleluya. Amin. Orang yang selalu khawatir akan hidupnya sama dengan orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu pemelihara dalam hidupnya. Oleh karena itu, serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Tuhan memelihara kehidupan setiap kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.